Apakah itu kemarahan, apakah itu ketakutan, apakah itu kekhawatiran, kesedihan, kekecewaan, merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, atau merasa ya ada sesuatu yang membuat kita merasa tidak tidak nyaman sehingga kita kategorikan sesuatu itu sebagai penderitaan gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam penderitaan ini eh, kompleks ya, dia melibatkan banyak faktor penyebab yang membuat kenapa sesuatu membuat kita menderita, dan faktor yang paling besar menyusun dari apa yang membuat kita menderita adalah emosi negatif yang muncul yang kita alami gitu ya. Uh, jadi tidak bisa tidak gitu, tidak bisa tidak dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami berbagai jenis emosi. Apakah itu emosi positif, apakah itu emosi negatif. Sang Buddha sendiri secara cermat mengkategorikan emosi-emosi negatif ini dalam secara ini ya, secara general, kurang lebih Sang Buddha itu menggolongkan ada 84.000 jenis emosi negatif. Can you imagine? Ada 84.000 jenis emosi negatif. Tapi 84.000 jenis emosi negatif ini um, dapat disederhanakan menjadi 6 jenis emosi negatif. Ya, yaitu yang pertama kemarahan, kebencian ya, kemarahan atau kebencian. Yang kedua adalah haus, ingin sesuatu, nafsu keinginan gitu. Kemudian ketiga adalah ketidaktahuan atau kebodohan, kegelapan batin ya. Timid ya, emosinya timid gitu. Nggak ke sini, nggak ke situ, tapi dia juga gelap gitu, tumpul ya, dullness. Yang ketiga, yang keempat adalah kecemburuan. Yang kelima adalah kesombongan. Ya, yang keenam adalah kombinasi di antara yang lain ya, ada dibagi lagi gitu ya. Cuma ada yang bilang beda-beda nih, literatur Buddhis tuh menggolongkan emosi yang keenam ini seperti uh, kesibukan atau kekhawatiran ingin mengejar sesuatu. Nah, tapi beda-beda bahasanya. Ada yang literatur yang bilang ini kekhawatiran, ada yang bilang literatur yang bilang ini kegelisahan gitu ya. So kita anggap aja ada 6 lah. Tapi memang tidak mungkin bisa menaruh 84.000 jenis emosi negatif ini secara sederhana digolongkan jadi 6 ini. Tentu saja 6 ini tidak bisa menggambarkan keseluruhan. Karena masing-masing emosi negatif itu spesifik. Oleh karena itu, um, dibilang oleh seorang guru meditasi, Jongsar Khyentse Rinpoche dari Bhutan, bilang bahwa kalau Anda teliti dari seluruh teks teknik meditasi dalam ajaran Buddha, maka sebenarnya Sang Buddha ada mengajarkan 84.000 jenis emosi negatif. 84.000 jenis meditasi yang spesifik masing-masing mengadres 84.000 jenis emosi negatif. Jadi ada 84.000 jenis emosi negatif dan Sang Buddha mengajarkan ada 84.000 jenis teknik meditasi untuk masing-masing bertemu dengan emosi negatif ini. Tapi apakah kita perlu mempelajari 84.000 jenis emosi negatif itu dan 84.000 jenis teknik meditasi? Nggak mungkin gitu ya. Maka sebenarnya meskipun ada banyak teknik meditasi yang masing-masing secara spesifik bisa mengadres 84.000 jenis emosi negatif ini, maka intinya sebenarnya tidak banyak berbeda. Intinya hanya 3 sebenarnya. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, sebelum saya lanjut kepada teknik meditasi, maka saya mau lanjutin dulu pembicaraan mengenai 6 jenis emosi tadi. Maka Sang Buddha mengkerucutkan lagi dari 6 emosi negatif ini, maka sebenarnya hanya ada 3 pangkalnya, yaitu saya suka, I like, kemudian dia mengarah kepada nafsu keinginan dan lain-lain, harapan, mengharapkan sesuatu, kemudian dan lain-lainnya. Yang pertama I like, saya suka, dan yang kedua adalah saya tidak suka.
I don't like. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal emosi, maka sebenarnya seluruh teknik meditasi Buddhis akan membuat kita masuk ke dalam tubuh kita dan melihat emosi yang paling primitif yang muncul dalam diri kita, yaitu apa? Rasa suka dan rasa tidak suka. Dan ini emosi yang sangat halus, teman-teman. Ya, kalau kemarahan kan jelas marah gitu. Tapi di belakang kemarahan itu ada emosi yang lebih halus, yaitu saya suka dan saya tidak suka. Ya, jadi ini lebih halus lagi. Ya. Kemudian Sang Buddha juga bilang bahwa kenapa bisa ada saya suka dan saya tidak suka? Karena ada satu emosi yang menjadi pangkal dari keseluruhan. Atau kalau kita bilang ini perputaran emosi negatif itu seperti roda, maka pangkalnya, aksisnya atau sumbu dari roda itu yang membuat roda berputar adalah satu, yang disebut sebagai avidya atau kegelapan batin. Makanya ada yang mungkin namanya widya. Widya artinya kebijaksanaan gitu ya, cerah, tahu gitu ya, bisa melihat dengan jelas. Tapi ada satu jenis emosi yang disebut sebagai avidya. Avidya itu artinya tidak ada widya, tidak ada pengetahuan, tidak ada kejernihan, tidak ada kebijaksanaan, atau disebut kegelapan batin. Tidak bisa melihat hakikat dari sesuatu, dari segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan avidya di sini? Yaitu dia merasa ada diri yang terpisah dengan yang bukan diri. Dia mengkategorikan sesuatu seperti ada saya, subjek, dan ada yang bukan saya, objek. Karena ada subjek dan ada objek, karena ada subjek yang terpisah dari objek, maka ada perbandingan. Saya suka dan saya tidak suka. Makanya kenapa Sang Buddha bilang, semua jenis emosi negatif, 84.000 jenis emosi negatif, bermula dari ada diri yang merasa tidak terpisah dari segala sesuatu. Ya. Dan karena dia merasa terpisah, dia mulai membandingkan. Karena dia mulai membandingkan, maka dia mulai ada saya suka sesuatu, saya tidak suka sesuatu. Dan 84.000 jenis emosi negatif ini mengakar pada suka dan tidak suka ini. Gitu. Oleh karena itu, penawar dari semua emosi negatif bukan ketenangan, bukan kelegaan, bukan kenyamanan saat meditasi duduk gitu ya. Bukan juga rasa yang apa ya, bliss. Kalau kita meditasi kadang-kadang kalau Anda sudah terbiasa meditasi, maka pada saat Anda duduk ada rasa nyaman gitu ya. Nah, rasa nyaman ini hanyalah pengalaman meditasi. Tapi begitu saya suka rasa ini, maka Anda masih terjerat dalam perputaran suka dan tidak suka, dan Anda masih belum keluar dari perputaran roda ini. Maka teknik-teknik meditasi menganjurkan kita untuk tidak melekat dengan pengalaman meditasi apapun dan tidak terjebak dalam rasa tenang meditasi atau rasa gelisah saat meditasi. Anda bisa mengapresiasi jika Anda mengalami ketenangan, tapi Anda juga tidak harus merasa gagal atau gelisah kalau Anda merasa tidak tenang gitu. It's okay, itu terus saja lakukan tekniknya. Maka pada satu saat jika Anda melakukan teknik dengan baik, maka Anda bisa melihat hakikat dari segala sesuatu dan mencabut akar avidya ini. Makanya itulah tujuan dari meditasi. Ya, zaman sekarang banyak teman-teman baik Buddhis, non-Buddhis, beragama maupun tidak beragama dari berbagai background dengan berbagai motivasi mulai tertarik belajar meditasi. Kenapa? Karena memang dalam zaman sekarang penderitaan itu menjadi sangat real. Kalau zaman dulu penderitaan lebih ke penderitaan fisik, tapi sekarang sejak fisik kita menjadi lebih sejahtera, kita makan cukup, pekerjaan kita punya, kalau papa mama kita dulu kan mereka bahkan harus berjuang untuk hidup sehari-hari ya. Tapi sekarang kita generally, secara umum kita lebih sejahtera secara fisik. Sehingga sekarang batin kita mengarah lebih ke dalam. Mereka akhirnya jadi lebih peka dengan, oh ya saya punya banyak emosi. Makanya sekarang di klinik saya, di praktek klinik saya sebagai seorang dokter dan akupunkturis, maka saya bertemu dengan banyak orang yang sekarang susah tidur, gelisah,
panic attack. Kalau guru saya bilang guru meditasi saya Mingyu Rinpoche bilang masalah zaman now saat ini penderitaannya lebih ke monkey mind, bukan lagi ke penderitaan fisik, tapi teman-teman di seluruh dunia, di bagian manapun, beragama tidak beragama, Buddhis non Buddhis, semuanya mengalami yang namanya, oh ya, saya melihat ada emosi-emosi dalam diri saya. Oleh karena itu meditasi menjadi semakin relevan. Nah, akhirnya banyak yang belajar meditasi ya dengan berbagai tujuan untuk kesehatan, untuk kesembuhan, untuk kesembuhan emosi, untuk ketenangan, untuk kreativitas, untuk fokus dan lain-lain. Itu boleh dan itu sah-sah aja. Tapi saya berharap kepada teman-teman yang mengikuti talk ini, karena ini kita ngomong dalam konsep Buddhis, maka jangan stuck, jangan terperangkap dalam ketenangan, jangan terperangkap dalam ingin sembuh saat meditasi, atau jangan terperangkap dengan hanya sekedar ingin fokus saat meditasi. Tapi kalau bisa Anda perlu kasih goal dalam meditasi Anda, yaitu oke, saya akan bermeditasi, kesembuhan, ketenangan, kesembuhan emosi, dan lain kesehatan itu adalah efek-efek samping. Tapi efek yang Anda harus tahu dari meditasi Anda adalah kita perlu meditasi untuk mencabut akar dari penderitaan, yaitu avidya. Tekniknya sangat sistematis gitu ya. Nah, terus bagaimana dong? Bagaimana cara saya bermeditasi untuk dealing dengan emosi? Oleh karena itu, saya harus jelaskan dulu apa perbedaan emosi dan pikiran. Apa bedanya pikiran dan emosi? Guru meditasi saya menanyakan hal ini kepada saya. Pikiran dan emosi sama-sama punya 3 komponen. Ya, perhatikan baik-baik. Pikiran dan emosi sama-sama punya 3 komponen. Saya akan bahas pikiran dulu ya. Pikiran punya komponen visual. Saat Anda berpikir, ada sesuatu yang Anda bayangkan. Ya kan? Kalau Anda berpikir, pasti ada sesuatu yang Anda bayangkan. Ada aspek visualnya, itu yang pertama. Yang kedua, ada ada komponen chattersnya, ada audionya. Kalau Anda berpikir seperti ada yang ngomong, kayak kalimat yang chatters, makanya banyak yang bilang chatters of the mind. Jadi kayak celotehan pikiran. Kayak ada yang ngomong. Pikiran itu ada komponen imajinasinya, visual. Ada komponen celotehannya, audio. Ada komponen yang ketiga yaitu sensasi di tubuh. Ada rasa di badan. Tapi bagi pikiran, yang dominan adalah aspek imajinasi dan chatters ini. Sama, emosi juga punya 3 ini. Ada emosi itu ada aspek visualnya, ada imajinasinya, ada aspek chattersnya. Tapi bagi emosi, yang membedakan dengan pikiran adalah emosi mempunyai aspek yang lebih besar pada sensasi di badan. Jadi kalau secara sederhana, pikiran dan emosi sama-sama punya 3 komponen. Visual, chatters, dan sensasi di badan. Tapi pikiran lebih dominan di imajinasi dan chatters, sedangkan emosi lebih dominan di sensasi di badan. Pada saat kita marah, maka di mana kemarahan? Kemarahan itu adanya terutama adalah dirasa di badan Anda. Anda tahu rasanya, sensasinya. Kemudian Anda label sebagai ini marah. Pada saat Anda sedih, Anda juga rasain di badan Anda. Terus Anda label sebagai oh ini sedih. Gitu. Ya. Mungkin secara sederhana kalau gitu kita bisa bilang bahwa emosi adalah pikiran plus sensasi. Nah, itu gampangnya begitu deh, ya. Jadi emosi itu adalah aspek sensasi di badannya. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita bilang kita mau bermeditasi dengan objek emosi, atau pada saat kita bilang kita mau deal dengan emosi, maka sebenarnya yang kita bilang adalah kita sedang mau deal atau mau meditasi dengan sensasi dari emosi tersebut. Ya.
Dan sensasi itu kita rasakannya di badan kita. Tapi pertanyaannya di bagian yang mana? Di bagian badan yang mana? Apakah di otak? Apakah di tubuh? Apakah di mata? Apakah di hidung? Apakah di telinga? Di mana? Apakah di tubuh ini, tubuh fisik ini, atau tubuh yang mana? Nah, uh, kalau Anda mempelajari ilmu kedokteran timur, ya, baik itu ilmu kedokteran oriental, ya, baik China, Jepang, Korea, ya, atau Anda mempelajari ilmu kedokteran oriental yang dari India, Ayurvedic, Tibet, dan lain-lain, maka mereka secara sistematis membagi tubuh manusia itu tidak sesimpel kedokteran barat. Oh, tubuh ini ada kulit, ada otot, ada syaraf, ada pembuluh darah, ada tulang gitu ya. Gross body. Tapi ada yang namanya emotional body. Tubuh yang lebih halus, yang ternyata merekam perjalanan emosi kita dan bereaksi dengan emosi, dengan mengeluarkan emosi tertentu. Contohnya, pada saat Anda marah, pada saat Anda marah, Anda akan merasakan ada sensasi di badan, seperti bung bung bung, seperti ada apa ya, panas mungkin, ada yang merasa ketat di rahang, ada yang merasa berdebar-debar jantungnya dan lain-lain gitu ya. Tapi itu semua dipacu dari tubuh yang halus ini, atau yang disebut sebagai emotional body, ya. Atau ada yang bilang sebagai tubuh energetik, ada yang bilang ini sebagai tubuh subtle body, gitu ya. Um, Bahkan sekarang Anda lihat, Anda sekarang tahu namanya emoji kan, kalau kita chatting ada emoji, ada yang ada biru, ada yang merah, ada yang dan lain-lain. Itu semua mereka membuat emoji, itu dari mana? Itu dari apa yang mereka rasakan. Seperti ada, makanya ada yang bilang feeling blue, feeling down. Apakah tubuhnya down? Kan tidak. Tapi ada rasa down di badan. Atau feeling up, feeling apa, bergelora. Apakah tubuhnya bergelora? Kan tidak. Rasanya bergelora. Rasa ini tuh di mana? Nah, ini rasanya ada di emotional body. Dan Mingyur Rinpoche bilang bahwa emotional body ini lebih cepat daripada otak manusia reaksinya. Contohnya, kalau Anda dikejar anjing galak gitu ya, kemudian muncullah emosi ketakutan. Kemudian Anda lari, ya kan? Anda lari karena dikejar anjing. Nah, Mingyur Rinpoche tanya di bukunya, ini setelah diskusi dengan para ahli neuroscience, ahli kedokterannya. Mingyur Rinpoche tanya, Anda takut dulu atau Anda tahu dulu? Saya ulangi pertanyaannya. Anda takut dulu, Anda lari karena Anda merasa takut dulu, atau Anda lari setelah Anda berpikir, menganalisis, oh ini anjing, kemudian dia bisa gigit saya, kalau saya digigit saya sakit, oleh karena itu saya harus takut, oleh karena itu saya harus lari. Anda takut dulu atau Anda berpikir takut? Maka jawabannya adalah Anda akan takut dulu sebelum otak Anda mengerti bahwa ini takut. Saya ulangi ya. Ternyata emosi itu muncul duluan sebelum otak secara logika memproses dan tahu bahwa ini adalah emosi ini. Gitu. Dalam kasus dikejar anjing, ternyata ketakutan muncul duluan sebelum otak bisa mengerti bahwa ini ketakutan dan oleh karena itu dia harus lari. Jadi emosi kita itu, teman-teman, diproses oleh otak di bagian yang berbeda dengan logika. Dan logika itu lebih lambat dibandingkan emosi. Oleh karena itu, maka kalau kita sudah merasakan emosi, maka seringkali, makanya kenapa emosi itu duluan dulu muncul. Sehingga kalau kita tidak punya keterampilan untuk bisa mengenali emosi ini pada saat dia muncul, maka most of the time kita akan hanyut dalam emosi ini dan kita akan reaktif dan kita akan tergulung dengan berbagai tindakan yang mungkin
tanpa kita sadari akan membawa kita semakin terjerat dalam berbagai emosi. Jadi Sang Buddha meminta kita untuk melatih diri, melatih agar kita punya daya sadar, kesadaran untuk bisa mengenali emosi saat emosi itu arise, muncul. Karena pada saat emosi itu muncul, kita harus kenali pada saat dia muncul. Apakah boleh pada saat dia berlangsung dikenali? Boleh. Dan nanti dia juga akan tenggelam sebenarnya. Jadi emosi itu dia akan muncul, stay, dan dia akan tenggelam dalam kesadaran kita. Tapi akan sangat baik jika kita bisa mengenali emosi saat dia cus muncul langsung sadar gitu. Itu aimnya. Tahu dari mana kita menyadari emosi saat muncul? Kita menyadarinya sensasinya di badan kita. Oleh karena itu, teknik untuk bisa meditasi, bersahabat dengan emosi-emosi negatif ini, kita perlu mempelajari teknik untuk mengenali sensasi-sensasi yang ada di badan. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita latihan dulu ya teman-teman. Saya pandu agar kita punya experience. Sesudah itu, jika ada pertanyaan, kita akan Q&A dan saya juga akan melanjutkan pembahasan ini sampai jam 11. Mari kita akan duduk, kita latihan sebentar, tegakkan tulang belakang, mata boleh dipejamkan, tulang belakang tegak, namun tidak tegang. Rilekskan pundak, rilekskan wajah, bawa kesadaran, menyadari tubuh secara keseluruhan, menyadari bentuk tubuh kita secara umum, dan tentu saja di tubuh Anda banyak sensasi di badan. Mungkin ada yang tegang, mungkin ada yang rileks. Sadari semuanya itu, sadari saja. Tidak perlu diubah, tidak perlu dianalisis, cukup menyadari sensasi yang ada di badan. Jika ada sensasi tubuh yang kuat, sadari saja sensasi itu.
Jika tidak ada sensasi yang secara khusus muncul, maka sadari saja seluruh tubuh secara umum. Sadari kalau Anda punya tubuh, sadari kulit yang membatasi Anda dengan dunia luar. Sadari nafas di hidung. Biarkan hidung bernafas semaunya. Kita hanya menyadari saja. Sadari juga bahwa kulit-kulit tubuh kita turut bergerak seiring nafas masuk dan keluar. Mengembang, mengempis. Jika Anda merasa tenang, sadari rasa tenang itu. Jika Anda merasa gelisah, sadari rasa gelisah itu di badan Anda. Tidak perlu dimusuhi, disadari saja. Anda boleh kembali ke nafas jika Anda ingin. Sadari nafas masuk di hidung, nafas keluar. Sadari juga kulit-kulit yang bergerak, batas tubuh yang bergerak seiring nafas.
Anda boleh membawa kesadaran sekarang ke area dada sebelah kiri, tempat jantung berdetak. Sadari detak jantung jika Anda bisa merasakannya. Sadari dengan rileks, tidak perlu ngotot. Jika ada, sadari. Jika tidak ada, it's okay. Oke, sekarang kembali sadari seluruh tubuh. Sadari area wajah di antara kedua mata. Kemudian perlahan-lahan mata dibuka. Sadari kita ada di ruangan ini. Oke, selesai meditasinya. Gimana? Adakah pengalaman atau apa yang Anda alami? Jadi Sang Buddha mengajarkan kita untuk kalau kita mau mengelola penderitaan, kita perlu belajar mengelola emosi. Dan cara untuk mengelola emosi negatif particularly, bukan dengan membenci emosi negatif. Bukan juga dengan menolak emosi negatif. Melainkan dengan membawanya dalam meditasi. Kenapa tidak membenci emosi negatif? Karena kalau kita membenci emosi negatif, benci itu sendiri sudah emosi negatif. So, cara yang dianjurkan oleh Sang Buddha adalah membuat tubuh, emotional body, terkoneksi dengan tubuh kasar, tubuh kita ini, terkoneksi dengan kesadaran kita, dengan cita kita. Ya, sehingga kita mulai tidak lagi hanyut dalam emosi itu, melainkan kita bisa merasakan tekstur emosi itu, tapi tidak hanyut dalam emosi itu. Ya, kalau dibilang dalam tradisi Buddhis seperti ini ya, kita merasakan sensasinya, tapi kita tinggalkan labelnya. Kita tidak lagi bilang ini, emosi ini, tapi kita rasain aja di badan kita gimana, dan terserahlah namanya apa, tapi sadari aja, gitu. Nah, supaya kita bisa menyadari emosi itu dan sensasinya seperti apa, maka kita perlu belajar dulu untuk duduk diam. Karena saat kita duduk diam, batin kita lebih terang, lebih jernih, maka kita lebih gampang menyadari yang tadi itu. Ya, kita pada saat duduk tenang, batin kita sudah mulai tenang, maka kita bisa lebih jelas melihat, oh ya, di badan kita ini punya banyak aliran sensasi yang berubah-ubah. Di nafas, di tubuh, di jantung, dan lain-lain. Maka penting untuk bisa belajar untuk duduk diam dan menyadari sensasi yang ada tanpa berusaha mengatur apapun, tanpa berusaha menolak atau apapun. Hanya menyadari saja. Saya saya jujur biasanya memang ada tanya jawab ya. Jadi kalau biasa saya mandu sesi biasanya ada tanya jawab. Kenapa? Karena dengan ada tanya jawab, maka saya tahu teman-teman seperti apa pengalamannya dan dari situ kita bisa menggali lebih dalam gitu. Tapi nggak apa-apa. Uh, nah saya lanjut aja kalau gitu ya. Nah teman-teman, uh, jadi yang pertama adalah belajar untuk menenangkan tubuh dan menenangkan batin dengan cara duduk diam, menyadari saja. Itu teknik pertama, ya. Yang teknik kedua adalah
sedikit melibatkan analisis. Analisisnya adalah, jika Anda sedang mengalami emosi, maka tanyakan ke diri Anda, emosi ini di mana di tubuh saya? Jadi, kalau ada rasa marah nih, maka kan tahapan pertama adalah mencoba untuk tenang. Kayak tadi, menyadari nafas, menyadari tubuh, menyadari jantung, menyadari sensasi apapun yang ada. Tapi jika Anda boleh melakukan itu, tapi sampai satu titik Anda perlu belajar untuk langsung berhadapan langsung dengan emosinya. Jadi kalau Anda marah, Anda lagi diserempet orang nih, Anda marah contohnya, atau Anda lagi mengalami masalah, terus Anda sedih, atau Anda takut, atau Anda khawatir, maka duduk dan kemudian tanyakan dalam diri Anda sendiri, emosi ini di mana di tubuh saya? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di hidung? Apakah di bahu, pundak? Apakah di jantung? Apakah di perut? Karena emosi itu terasanya dalam bentuk sensasi di tubuh. Dan penelitian-penelitian neuroscience yang sekarang bahkan mengkonfirm teori yang kita sudah pelajari dalam filosofi meditasi ya, bahwa ternyata emosi itu terekam dalam tubuh kita, dalam tubuh halus kita. Dan tidak hanya terekam, tapi dia berlanjut. Ya, kalau Anda pernah mempelajari Paticca Samuppada, maka yang lahir kembali itu apa sih sebenarnya? Yang lahir kembali itu kan dibilang karma. Tapi karma itu apa sih sebenarnya? Karma itu adalah timbunan emosi, reaksi yang terekam dalam tubuh kita dalam bentuk kebiasaan. Jadi apapun yang kita tangkap oleh panca indera ini akan terekam dalam tubuh kita dalam bentuk persepsi, dalam bentuk sensasi, dalam bentuk emosi. Dan itu akan dilanjutkan, teman-teman. Ya, oleh karena itu, agar kita tidak terus-terusan hanyut berlanjut terperangkap dalam jebakan emosi, sebenarnya punya emosi salah nggak? Tidak. Emosi tidak salah. Terjebak dalam emosi lah yang salah. Emosi tidak salah. Emosi itu lahirnya spontan dari karma yang tak berujung, gitu ya. Entah mulai di mana, entah ujungnya di mana. Tapi dia muncul saat ini, ya. Jadi punya emosi itu nggak salah. Yang salah adalah jika kita melekat dengan emosi itu. Nah, cara kita agar tidak melekat dan tidak hanyut dalam emosi itu adalah kita menyadari dengan sadar gitu. Oke, sekarang caranya adalah kayak tadi. Yang kedua, kita kalau Anda punya emosi, Anda tanyakan ke dalam diri Anda, di mana di badan saya. Terus sadari aja area itu. Atau Anda bisa membawa contoh, Anda marah, Anda menyadari di sini tegang, ya kan? Nah, sadari rasa tegang di sini, sadari aja, tonton sensasinya. Tidak dianalisis. Ya, tidak perlu dianalisis, tidak perlu berharap juga sensasinya hilang. Awasi saja dengan sadar. Oh, rasanya di sini. Feel the feeling, tapi drop the story. Feel rasanya, tapi tidak perlu dianalisis, tidak perlu diladenin story-nya kenapa tegang dan lain-lain. Nggak perlu. Dia ada saat ini, sadari aja. Sadari saja, itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa lakukan ini. Anda bernafas, kemudian bawa area sini bernafas, ikutin aliran nafas Anda. Ya. Jadi pada saat tarik nafas masuk, sadari area ini saat tarik nafas. Keluarin. Jadi dia ikut nafas, bersama Anda nafas masuk, nafas keluar. Batinnya menyadari. Ya. Again, tidak perlu ada harapan ingin ini hilang. Biarin dia ada di situ. Kalau dia hilang, hilang. Kalau dia enggak apa-apa. Sadari dan biarkan dia bernafas bersama Anda. Ya, itu adalah salah satu teknik yang lain. Yuk kita lakuin sama-sama ya. Sekarang jika Anda punya emosi tertentu, kalau tidak punya emosi, Anda boleh ingat kejadian yang bikin Anda emosi, trigger emosinya. Ya, tegakkan tulang belakang, Anda boleh coba ingat kejadian yang bikin Anda emosi, apakah takut, apakah khawatir, cemas, marah. Begitu emosinya hadir, tanyakan ke diri Anda, di mana ada di badan saya?
Kemudian sadari area itu, feel the feeling. Atau Anda bisa bawa area itu bernafas bersama Anda. Kalau emosinya memudar, sensasinya menghilang, sadari aja terus. Jika emosi dan sensasinya tetap, is okay. Terus sadari. Terus bernafas bersama area itu. Kadang emosinya berubah-ubah. Jika Anda merasa emosi berubah, maka Anda bisa terus tanyakan, di mana di badan saya? Jika Anda mempunyai emosi yang kuat saat ini, yang sangat solid sepertinya, Anda bahkan bisa lihat di belakang emosi itu ada rasa tidak suka atau rasa suka terhadap emosi itu. Sadari juga rasanya, rasa suka dan rasa tidak suka terhadap emosi. Di mana rasa suka dan tidak suka ini di badan saya? Anda juga bisa tanyakan itu. Jika ada sensasi yang tidak nyaman di tubuh, maka lihat di balik sensasi itu ada rasa suka dan rasa tidak suka. Sadari rasa suka dan tidak suka itu. Sekarang sadari lembut area tengah dada, menyadari dengan lembut, tidak dipaksa, tidak fokus. Jika ada sensasi, sadari sensasinya. Jika tidak ada, it's okay.
Pelan-pelan bawa kesadaran ke area wajah, ke tengah mata, dan pelan-pelan mata dibuka, tetap sadar, rileks. Oke, selesai. Nah, teman-teman, jadi tergantung dari karma masing-masing. Ada yang marah rasanya di sini, ada yang marah rasanya di sini, ada yang marah rasanya di sini. Ada yang sedih rasanya di mana? Di mata. Ada yang sedih rasanya di jari, mungkin. So, it depends on your karma. Maksudnya apa? It depends dari sebab dan kondisi yang menyusun tubuh halus Anda. Ya, dan memori, pendidikan, dan lain-lain itu menyusun di mana Anda akan merasakan sensasinya. Jadi beda-beda. Tapi hampir di semua jenis emosi ada rasa di dada sini. Di sini. Karena dia memang menampung banyak sekali emosinya. Ya, kalau Anda mempelajari ilmu kedokteran Tibet dan India, Ayurvedic, maka Anda tahu bahwa di sini itu ada cakra hati, cakra apa ya? Cakra dada ini dia terkait sama emosi, ya. Um, Sehingga hampir semua jenis emosi apapun rasanya di sini, ya. Tapi oh ya, makanya juga teknik meditasi nafas itu sangat berguna untuk jenis emosi apapun karena kita memperhatikan naik turunnya tengah dada sini atau naik apa dari sini ke dada ya, Anda bisa merasakan naik turunnya dada, maka itu akan ngefek ke seluruh jenis emosi. Dia akan membantu menenangkan. Tapi ingat, pada saat Anda menyadari area sini, tolong kesadarannya lembut. Awasi tapi nggak kesadarannya tidak maksa gitu, nggak ngotot. Karena area sini itu sensitif. Jadi Anda sadari dengan lembut. Tidak tidak apa ya, tidak dengan penuh upaya. Sadari dengan lembut, ya. Dan kalau Anda menyadari nafas yang naik turun daerah situ juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada sensasi nafas, tapi di balik sensasi nafas tuh ada kayak sensasi emosi yang muncul, yang ada, ya. Nggak apa-apa, sadari aja semuanya, ya. Tidak perlu mengkategorisasi ini apa ini apa. Feel the feeling, drop the story. Tadi kan saya berasa, yang pertama adalah melatih tubuh untuk duduk tenang, ya. Yang kedua, register di mana rasanya di badan. Yang ketiga adalah coba kenali emosi yang paling halus, yaitu suka dan tidak suka terhadap fenomena-fenomena apapun yang Anda alami. Ya, itu juga ada yang di badan. Tapi itu lebih halus lagi. It takes time mungkin kalau Anda pemula meditasi. Uh, Kalau Anda sudah bisa kenal itu, nggak apa-apa, it's good. Ya, tapi kalau Anda nggak bisa kenali, it's okay juga, nggak apa-apa. Demikian sharing saya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya sudahi. Tadinya saya ingin sharing soal otak dan lain-lain, tapi saya tidak merasa audiens kita ready. Mungkin itu di kelas-kelas lain yang memang khusus buat studi, gitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Ya, ada pertanyaan kok dari Oh ya. Bu Santi. Kenapa kadang saat meditasi kita bisa mengeluarkan air mata tanpa ada emosi yang timbul? Ya, itu adalah itu terjadinya dalam subtle body kita juga. Ya, jadi ya, guru meditasi saya, Mingyu Rinpoche bilang, pada saat Anda baru mulai perjalanan meditasi, maka tubuh emosional kita ini, subtle body kita ini akan berproses dari yang tidak murni, penuh dengan karma, penuh dengan sebab akibat ya, dia akan masuk dalam subtle body atau tubuh emosi yang lebih murni. Jadi dari impure ke pure. Kemudian dari pure akan transformasi lagi kepada wisdom. Wisdom subtle body. Jadi impure subtle body atau impure emotional body akan bertransformasi menjadi pure emotional body. Kemudian dari pure emotional body akan bertransformasi lagi menjadi wisdom emotional body. Melampaui pure dan impure. Pada mereka yang baru berproses meditasi, dari yang impure ke pure ini, maka 10% dari populasi akan mengalami yang namanya 4 pergerakan energi. Ya. 4 pergerakan energi ini, 2 benar terjadi, 2 adalah halusinasi. Ya. 2 yang beneran terjadi, yang pertama adalah ada rasanya di badan, ada sensasi mungkin di tulang belakang, kayak ada listrik di sini, listrik di tangan. Pokoknya banyak sensasi di badan, ada yang gerak-gerak. Itu adalah bukti bahwa Anda sedang berproses membersihkan emotional body Anda.
Tapi ini hanya terjadi pada 10% populasi. 90% tidak mengalami itu, ya. Satu, pergerakan energi ini bisa berupa sensasi di badan. Yang kedua adalah emosi yang muncul atau seperti ada air mata yang muncul, ada sensasi kayak pengen meledak di sini, ada sensasi kayak jatuh, tapi dia berupa kayak emosi yang muncul gitu ya. Nah, dua ini, baik itu sensasi tubuh maupun emosi yang muncul, itu beneran terjadi di subtle body kita. Tapi ada dua yang lain yang merupakan halusinasi. Apa itu? Yang pertama, extra sensory perceptions. Tiba-tiba Anda melihat dewa, melihat malaikat, melihat Buddha, atau melihat hantu, melihat ini, melihat itu, atau mendengar suara, atau ini, mencium sesuatu yang di luar yang biasanya, itu adalah halusinasi. Ya. Yang keempat adalah seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam diri Anda atau keluar dari diri Anda. Ya, energi atau Anda merasa di situ ruangan itu kayak ada yang melihat Anda dan lain-lain, seperti ada extra sensory perception, maka itu pun adalah halusinasi. Mingyu Rinpoche menyarankan jika Anda mengalami 4 ini, maka Anda perlu olahraga lebih sering. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan merasa bahwa Anda salah. It's okay, terus saja latihan, maka dia akan hilang. Atau juga jangan menganggap itu spesial, karena begitu Anda menganggap itu spesial, Anda mulai ada rasa ingin mengejar pengalaman itu, ya, atau Anda takut dengan pengalaman itu, maka Anda tidak lagi berproses, padahal itu terjadi dari impure ke pure. Jika Anda mengalami itu, Mingyu Rinpoche menyarankan untuk menyadari saja, tidak perlu menanggapi dengan suka dan tidak suka, sadari aja. Atau Anda boleh memilih untuk stop meditasi, Anda buka mata, Anda jalan. Banyakin meditasi jalan, atau banyakin olahraga. Kemudian meditasi lagi. Itu jawaban dari guru saya, bukan dari saya. Silakan. Ya, ada pertanyaan lagi dari Ko Christian Witarjan. Tanya dok tentang feel the sensation, drop the story. Ketika memutuskan untuk drop story, apa tidak memunculkan emosi penolakan atau kebencian terhadap story itu? Yes, betul. Betul. Pak. Jadi karena itu sangat bagus pertanyaan dari Christian. Bagi Anda yang sudah berproses dengan meditasi dan Anda sudah masuk ke Vipassana, kalau yang tadi saya sharing itu barulah teknik shamatha atau perhatian kesadaran yang apa adanya aja. Tapi kalau Anda sudah belajar meditasi yang melibatkan pandangan jernih, maka kalau ada story yang muncul, justru diperhatiin story-nya. Nggak apa-apa. Tapi karena ini audiensnya wide, saya nggak tahu background meditasi masing-masing, maka is good idea untuk mengikuti panduan dari Buddha. Untuk awal, maka story-nya drop dulu, kita fokus menyadari sensasinya aja. Pelan-pelan kita bisa melihat story-nya. Story itu kan pikiran. Karena kalau buru-buru kita ingat story-nya, maka kita sering kali bagi pemula hanyut dalam story, kita udah lupa untuk stay in the present. Gitu. Jadi untuk awal, kita drop story-nya, kita cerdik dalam mengelola ini, pelan-pelan. Kita story-nya kita tinggalin dulu, tapi kita fokus menyadari sensasinya. Karena story itu label dari monkey mind kita. Yang ada adalah sensasinya. Story-nya kan sebenarnya adalah kreasi dari mind kita yang mengkonsep, menganalisis. Jadi untuk saat ini kita tidak berdealing dengan story-nya. Ada lagi teknik untuk melihat story-nya dengan lebih jernih, tapi not in this topic. Sekarang kita fokus ke feeling-nya. Karena emosi is about the feeling. Ya. Ya. Terus? Ya, ada pertanyaan terakhir dari Ibu Vika Kurniawati. Kok suatu waktu saya datang ke Candi A, kemudian jantung saya seperti mau copot, namun bukan takut, bukan juga berdebar-debar, dan tidak keringat dingin, tidak juga lemas. Beberapa bulan berikutnya ke Candi A lagi, sensasi mulai berkurang. Apakah itu termasuk bentuk emotional body dan bisa hanya pada tempat-tempat tertentu saja? Terima kasih. Tidak perlu ke candi.
kadang-kadang kita ketemu bos kita juga ada sensasi kan. So, kita tidak bisa bilang ini karena apa. Karena dari sisi sudut pandang Buddha Dharma, maka kalau kita melihat lebih dalam sebab akibat kenapa emosi ini ada, maka yang ada hanyalah emptiness. Karena semuanya tidak ada awal, tidak ada akhir. Semuanya adalah sebab akibat yang silih berganti yang memunculkan sesuatu at that given moment. Ya. Jadi buat siapa tadi? Buat yang bertanya yang terakhir, saya lupa namanya, sorry. Tidak perlu menganalisis ini karena apa. Karenanya itu the whole universe jawabannya. Nggak jelas gitu. Kenapa? Tapi yang jelas ada sensasi itu. Sensasi itu tentu saja di mana terjadinya? Di emotional body. Emotional body itu tidak hanya terjadi pada saat di candi, semuanya. Semua kita ini saat emosi muncul, maka yang muncul adalah emosi body kita. Ya, oleh karena itu, apapun sensasi yang muncul, baik di candi, atau di tempat kerja, atau di rumah, semua jenis emosi itu bisa muncul, dan semuanya bisa menjadi objek yang sangat baik untuk kesadaran kita. Itu. Jadi, tetap berlatih, nggak perlu tahu ini dari mana, tapi semua jenis emosi memang muncul di emotional body. Dan ini mungkin sebelum diakhiri, kalau Anda kecanduan akan sesuatu, atau trauma akan sesuatu, maka yang sebenarnya Anda kecanduan bukan objek. Contohnya nih, saya kecanduan ngerokok, contoh ya. Saya kecanduan ngerokok. Yang sebenarnya kecanduan, yang sebenarnya saya pengen bukan rokoknya. Yang saya pengen adalah sensasi yang muncul dalam diri saya saat merokok. Sensasi itu adanya di mana? Di emotional body. Ya. Jadi kalau Anda berproses dengan emotional body ini, maka itu menjadi solusi yang sangat cerdas bagi semua problem kecanduan dan semua problem trauma. Karena semuanya itu adanya di subtle body, di emotional body. Dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kok. Ya. Berarti selesai? Ya, berarti selesai. Terus gimana? Mungkin kok penutupan. Oh, jadi saya... Enggak, maksudnya ada yang mau dikatakan lagi atau selesai udah? Ya. Jika berjodoh untuk bertemu dengan guru meditasi yang mumpuni, mohon berguru dengan baik. Ya, agar karena prosesnya sangat sistematis, ada banyak pitfall di perjalanan, jadi kita perlu pemandu yang baik, yang terampil. Demikian.